Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maher Aryat. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini menjelaskan case studi dinamika teknik. Nah, ini anggota kelompok saya. Yang pertama itu Andri Febriansyah, kedua Rehandika Yudhistira Wardana, keempat Tajidani Hasan Balbaki, dan kelima itu Vito Karmanda. Baik, langsung materi ya. Untuk materi kita hari ini yaitu mekanisme engkol peluncur atau biasa disingkat dengan MEP. Nah, di sini saya memiliki case study itu sudah diketahui nih panjang antara titik O dan titik A ini nih itu 50,7 cm. Dan untuk batang penghubung B dari titik A dari sini sampai sini itu 106,6 cm. Next, hal yang pertama harus teman-teman lakukan yaitu membuat skala gambar terlebih dahulu ya. Nah, saya membuat skalanya itu 1:10. Nah, jadi 1 cm ini mewakili 10 cm. Nah, untuk keterangan atas ini itu saya pakai yang panjang batang O2A. Jadi batang O2 sampai A yaitu 5,7 cm mewakili 50,7 cm. Nah, untuk batang hubung 2. Nah, ada apa di batang hubung 2 ini? Oke. Nah, batang hubung 2 ini menghasilkan kopel akibat gaya F32 dan F12. Nah, kopel ini harus diseimbangkan oleh kopel T2. Lalu apa itu kopel? Nih, kopel adalah pasangan dua gaya yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Bekerja pada sebuah benda. Itu pengertian kopel ya teman-teman ya. Untuk penghubung 3. Nah, penghubung 3 ini ada dua titik nih. Itu titik A dan titik B. Lalu titik A itu ada apa? Nah, pada titik A penghubung 3 bekerja gaya F23. Maka nanti pada titik A di penghubung 2 yang bekerja pada F32. Lalu apa bedanya F23 dengan F32? Ini teman-teman. Nah, ini dua gaya sama besarnya, namun arahnya berbeda nih. Nah, pada gaya ini itu dinamakan F23. Karena apa? Karena gaya ini yaitu berasal dari batang hubung 2 menuju batang hubung 3. Maka dinamakan F23. Dan yang atas ini sebaliknya teman-teman. Yaitu F32. Karena dari batang hubung 3 menuju batang hubung 2. Maka dinamakan F32. Nah, lalu apa itu yang B? Penjelasan yang B ini teman-teman. Nah, pada titik B ini penghubung 3 bekerja gaya F43 nih. F43. Maka nanti pada titik B di penghubung 4 bekerja gaya F34. Nah, ini kan di penghubung 3 nih. Di penghubung 3 itu F43. Karena dari batang 4 menuju batang 3 bekerjanya. Maka dinamakan F34. Nah, kalau untuk yang F43 sendiri, oh, salah teman-teman. Yang ini F43. F43 dan yang atas ini F34. Karena dari batang hubung 3 gayanya itu menuju batang hubung 4. Gitu. Ini kan batang hubung 4 nih di sini, berarti batang hubung 4. Nah,
Next. Nah, untuk batang hubung 4. Nah, ada apa nih? Dari batang hubung 4 ini, kita memberikan sebuah gaya itu F14. Untuk apa F14 ini? Nih, F14 ini berasal dari adanya kontak piston dan silinder yang arahnya tegak lurus permukaan kontak. Nah, ini fungsinya nih. Jadi, gaya ini adalah kontak permukaan piston dan silinder. Dan arahnya ini tegak lurus pada permukaan kontak. Ini F14 ini ya. Oke, langsung proses pengerjaan. Dimulai dari batang hubung 4. Kenapa di batang hubung 4? Ini penjelasannya teman-teman. Nih. Nah, pada analisis gaya-gaya dimulai dari penghubung dengan gaya yang sudah diketahui besarnya. Nah, pada batang hubung 4 ini gayanya itu sudah diketahui nih besarnya nih. Gaya P, FP sama dengan 12 Kn kilonewton. Sudah diketahui nih batang 4, maka lebih mudah kalau sudah diketahui. Nah, kita lanjut ya. Oke, sigma sama dengan 0. Nah, kita membuat poligon gaya terlebih dahulu teman-teman. Ini batang 4 ini sudah diketahui nih besarnya berapa dan arahnya pun sudah. Itu arahnya ke kanan teman-teman. Maka cara pertama itu kita menentukan skala gaya terlebih dahulu. Nah, saya memakai skala itu 1/3. Jadi 3 cm ini mewakili 12 kN. Gitu teman-teman. Untuk 1 cm-nya itu sama mewakili 4 kN skala gaya saya. Oke, next teman-teman. Oke, kita selanjutnya merapikan poligon gaya teman-teman. Tadi udah ketahui nih, gaya P itu ke arah kanan. Dan F41 kan tadi itu tegak lurus kan, belum ada arah gayanya kan. Nah, maka apabila gaya P, kita tarik gaya P ke kanan, maka otomatis dong gaya F41 ini ke bawah. Dan untuk gaya F43 ini ke atas teman-teman. Jadi F43 ini dari batang 4 gayanya menuju batang 3 perubahan gayanya. Jadi gini, kita tarik nih, set batang ini. Positif ini ke bawah dan ini ke atas teman-teman. Gitu. Nah nih, cara menentukan panjang F43 dan F41 yaitu dapat diukur menggunakan mistar atau alat bantu lain guna mendapatkan hasil poligon lalu dikonversikan sesuai skala yang digunakan teman-teman. Nah, kalau untuk case saya ini saya menggunakan aplikasi teman-teman. Jadi lebih mudah untuk menentukannya dan lebih akurat. Oke, next. Nah, dari poligon gaya didapat F43 itu 3,292 cm dari pengukuran. Dan ini belum dikalikan dengan skala tadi ya. Skala tadi kan 1/3. Nah, sama dengan 12. Jadi 1 cm mewakili 4 kN teman-teman. Nah, maka dikalikan dengan skala ini. Dikalikan dengan skala perbandingan 1 cm-nya ini. Itu 4 kN. Maka dikali dengan 4. Hasilnya 13,176 kN teman-teman. Oke, untuk yang F41. Nah, dihasilkan 1,356 cm teman-teman. Yang arah ini, panjang rusuk ini. Dari poligon gaya. Lalu dikalikan dengan skala awal kita. Skala itu, skala gaya ya. Bukan skala gambar. Menghasilkan nilai 5,424 kN teman-teman. Oke, next. Untuk penghubung 3. Nah, pada penghubung 3 ini kan tadi F43 pada gaya F yang bekerja pada penghubung 3 itu 13,176 km teman-teman. Lalu apa maksudnya? Nah ini,
M43 atau F-34 artinya besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Nah, jadi gaya F43 dan 34 ini besarnya sama, 13,176. Namun arahnya yang berbeda, teman-teman. Kalau ini namanya F43 dan ini namanya F34, teman-teman. Nah, besarnya sama, hanya berbeda itu arahnya, teman-teman. Ini juga sama. Nih, untuk lebih jelasnya. Nah, nih. Ini F43 sama besarnya. Dan ini untuk F34. Nah, ini F32, F23, dan ini F32. Ini penting, teman-teman. Oke, ke penghubung 2. Nah, penghubung 2 ini F12 artinya sama besarnya. Namun arahnya berlawanan. Nah, batang hubung ini kita tarik dari batang hubung F23. Kita tarik, kita samakan nih. Nah, fungsinya buat apa? Kita akan mencari H. Nih, teman-teman. Nih, ini arti F32 tadi. Nah, nih. Sekarang di penghubung 2 bekerja dua buah gaya yang sama besar, teman-teman. Ini kan sama. Misalnya sama tadi. Ya, yang tadi 13,729 tadi nih. Yang sekian tadi. F23 tadi atau F32. Nah, namun berlawanan arah dan sejajar. Nah, maka terbentuk kopel. Nah, dari batang 2 ini terbentuk sebuah kopel, teman-teman. Pergerakan kopel. Nah, kopel ini harus dilawan oleh kopel T2. Nah, maka nanti kita akan mencari T2 ini berapa dan arahnya kemana, teman-teman. Ini prosesnya. Yang pertama itu kita mencari lengan kopel H nih. Nah, kopel H ini didapat, kita cari nih garis lurus, garis bantu ya, teman-teman ya. Garis bantu. Lalu kita tarik garis tegak lurus. Nih, tarik garis tegak lurus lintasan gaya-gaya. Nah, pada lintasan gaya-gaya kita tarik garis lurus ini. Set. Itu namanya H, teman-teman, tingginya. Kita nggak hanya bisa di sini sih, bisa di sini juga nggak apa-apa. Namun harus tegak lurus, teman-teman. Di sini siku 90 derajat. Sini nih 90 derajat. Nah, sini juga 90 derajat. Itu dihasilkan dari pengukuran nih, teman-teman. Itu 5,0451 cm. Nah, lalu kita kalikan dengan skala gambar. Jika skala gambar tadi kan 1:10 nih, teman-teman. 1 cm mewakili 10 cm. Ya kan? Nah, kita kalikan nih pada skala gambar tadi. Bukan skala gaya ya. Kalau skala gaya kan tadi 1:3. Kalau ini skala gambar 1:10. Dihasilkan 50,451 cm. Ini untuk panjang, untuk tinggi lengan H. Nih, untuk ini nih. Oke, next. Nah, sekarang kita mencari besar dan arah kopel T nih, teman-teman. Lalu gimana caranya? Oke, ini rumusnya, teman-teman. Nah, mencari besar kopel T 2 yaitu F23 dikali H. Nah, yang F23 ini kan dari batang 2 menuju 3 nih, maka dinamakan F23. Itu besarnya 13,176 kN, teman-teman. Dikalikan dengan H tadi. H tadi itu kan 50,41 nih. 451. Dari pengukuran tinggi H ini kan. Nah, lalu ditemukanlah nilai kopel T2 ini, yaitu 664,5
4,742 kN per cm nih. T2 ini ketemu nih. Berapa besarnya? Baru kita cari arah. Oke, arahnya nih. Kopel yang timbulkan dari F23 ada dalam searah jarum jam. Nah, maka kopel T2 harus berlawanan arah jarum jam. Nah, karena apa? Kok searah jarum jam? Kopel antara F23 ini dan F12, F12 maksudnya, itu kan berlawanan tadi kan ya. Nah, tadi kan arah poligonnya kan gini, teman. Set kanan kan, kanan, ini ke bawah. Nah, ini ke atas. Poligon gaya tadi ini kan. Kalau kita tarik gaya, tadi ini kan gini nih. Garis bantu ini ya. Nah, ini kan pasti ke bawah kan. Nah, kalau kita tarik sebuah gaya di sini, set kita tarik, otomatis batang ini turun dong, ya kan? Nah, terus batang ini melingkarnya ke sini arahnya. Maka kopel T2-nya itu harus arah sebaliknya, teman-teman. Untuk menyimbangkan kopel F23 dan F12, teman-teman. Nah, jadi arahnya itu CCW, teman-teman. Saat berlawanan arah jarum jam, teman-teman. Oke, materinya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, Jaya.